Halo dan salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Derly Adria Sinabutar. Video berikut merupakan mata kuliah profesionalisme kebidanan untuk mahasiswi profesi bidan. Adapun untuk pengantar dari mata kuliah ini adalah profesionalisme itu merupakan fondasi utama dalam praktek kebidanan. Di sini perlu kita ketahui atau kita ingat bahwa bidan tidak hanya dituntut menguasai keterampilan klinis, tetapi juga harus memiliki integritas, etika, dan komitmen terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta keluarga. Mata kuliah ini hadir untuk membentuk identitas profesional bidan yang berorientasi pada kualitas, keselamatan, dan keadilan. Adapun untuk bahan kajiannya itu adalah ya konsep dasar bidan profesionalisme, kemudian perkembangan pelayanan kebidanan profesionalisme di Indonesia. Ya, kita review ulang tentang definisi. Profesi ini berasal dari kata profesio yang artinya ikrar atau janji. Kemudian bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memberikan pelayanan secara komprehensif kepada ibu, bayi, remaja, dan keluarga, di mana yang didasarin oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kode etik. Berikutnya kita masuk di profesionalisme. Ya, profesionalisme di sini karena kita mata kuliahnya kebidanan, jadi profesionalisme kebidanan adalah sikap perilaku dan kompetensi bidan dalam menjalankan praktek sesuai dengan standar etik, hukum, dan evidence-based midwifery. Artinya, ini menekankan kepada tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap keselamatan ibu dan bayi. Sejarah paradigma profesi ini dia, ya. Yang pertama, bidan sebagai profesi yang diakui secara global dengan peran sentral dalam kesehatan reproduksi. Kemudian peran bidan bergeser ya dari praktek tradisional ke praktek berbasis bukti dan kolaborasi interpersonal. Kemudian ada pun ruang lingkup dari praktek ya, praktek kebidanan yang terdiri dari asuhan kehamilan, persalinan, nifas, kemudian bayi baru lahir, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Nah, di dalam ruang lingkup ini juga ya ada beberapa peran bidan sebagai care provider, edukator, kemudian advokat, and leader. Kita kupas nih, peran bidan sebagai care provider. Satu, pelayanan kehamilan, artinya memberikan ANC, kemudian memantau tumbuh kembang janin, melakukan deteksi resiko, serta memberikan konseling gizi, kemudian kesehatan mental, dan persiapan persalinan. Pendamping persalinan, bidan menolong persalinan normal, menjaga kenyamanan ibu, memantau kesehatan ibu, serta melakukan tindakan darurat ketika terjadi komplikasi. Perawatan nifas, di sini bidan memberikan dukungan fisik dan emosional secara perawatan nifas, memberikan dukungan fisik, emosional pasca melahirkan, memantau involusi uterus, mencegah infeksi, dan mendukung proses menyusui. Asuhan bayi baru lahir di sini bidan melakukan inisiasi menyusui dini, kemudian memantau TTV, kemudian memberikan edukasi perawatan bayi kepada keluarga. Berikutnya adalah kesehatan reproduksi dan KB, itu memberikan konseling dan pelayanan kontrasepsi, menjaga kesehatan reproduksi remaja dan pasangan, dan mendukung ya perencanaan keluarga. Berikutnya adalah peran edukatif dan psikososial, artinya menjadi pendamping emosional dan memberikan motivasi serta mengedukasi keluarga tentang pola sehat perawatan dan ibu serta mengadakan pencegahan penyakit. Nah, berikutnya adalah peran bidan sebagai edukator ya. Peran bidan sebagai edukator pertama penyuluhan ya, penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Artinya bidan memberikan informasi tentang kehamilan sehat, tanda bahaya, kemudian persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Promosi kesehatan reproduksi di sini bidan mampu mengedukasi remaja dan pasangan tentang kesehatan reproduksi, kemudian pencegahan penyakit menular serta perencanaan keluarga. Berikutnya adalah konseling gizi dan laktasi, artinya di sini bidan ya memberikan edukasi tentang makanan sehat, kemudian pentingnya ya
ASI eksklusif, serta teknik menyusui yang benar. Berikutnya, pencegahan dan deteksi. Mengajarkan klien dan keluarga cara mengenali tanda-tanda risiko pada ibu hamil, ibu nifas maupun bayi, serta menolong masyarakat untuk mencari bantuan ya atau pertolongan ketika menemukan kegawat daruratan. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat ya mengajak keluarga dan komunitas. Artinya di sini untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Ini bisa dibawa ke pelayanan posyandu. Kemudian pendampingan psikososial memberikan motivasi, dukungan emosi, dan pengetahuan praktis agar ibu merasa percaya diri ya ketika menjalani kehamilan, persalinan, dan peran sebagai orang tua ya. Berikutnya adalah peran sebagai advokat, artinya di sini bidan ya. Nah, berikutnya adalah peran sebagai advokat ya. Peran advokat ini artinya bisa membela ya kepentingan pasien dan masyarakat. Di sini peran bidan sangat penting karena bidan tidak hanya ya memberikan layanan klinis dan edukasi, tetapi juga mampu memperjuangkan ya hak-hak ibu, bayi dan keluarga ya. Advokat itu yang pertama memperjuangkan hak kesehatan ibu dan anak. Pasti bidan memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan akses layanan kesehatan yang aman, berkualitas sesuai standar. Kemudian menghubungkan pasien dengan sistem kesehatan, membantu ibu dan keluarga memahami ya prosedur, kebijakan serta bagaimana cara mengakses layanan kesehatan. Kemudian menyuarakan kepentingan pasien, artinya menjadi ya perantara antara pasien dan tenaga kesehatan lain dan memastikan suara dan kebutuhan pasien itu bisa didengar, apalagi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian advokasi kebijakan kesehatan berperan aktif dalam program pemerintah atau organisasi profesi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan maternal dan neonatal ya. Berikutnya adalah pemberdayaan komunitas ya, menggerakkan masyarakat supaya masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana pencegahan komplikasi, kemudian bagaimana cara memberikan dukungan sosial kepada ibu ya. Berikutnya adalah perlindungan terhadap kelompok rentan. Nah, di sini peran bidan adalah mampu membela hak remaja, kemudian perempuan dan bayi yang sering kali ya kurang mendapatkan perhatian. Tujuannya di sini supaya kelompok-kelompok ini tidak mengalami diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, ya. Berikutnya peran bidan sebagai leader. Pertama, bidan sebagai koordinasi tim kesehatan, artinya bidan mampu mengorganisasikan tenaga kesehatan lain, dokter, perawat, kader, agar apa? Mampu meningkatkan pelayanan maternal dan neonatal dan berpikir secara efektif dan terpadu. Pengambilan keputusan klinis, bidan mampu memimpin ya dalam situasi persalinan atau kegawat daruratan dan juga bisa mengambil langkah dengan cepat ya dan tepat demi keselamatan ibu dan bayi. Berikutnya sebagai motivator dan role model. Artinya di sini menjadi teladan bagi bidan yang lain, bisa menjadi teladan bagi mahasiswa atau masyarakat dalam hal apa? Etika, kemudian profesional dan komitmen terhadap kesehatan. Berikutnya adalah penggerak program kesehatan ya. Program kesehatan ini artinya menyuarakan ya kebutuhan masyarakat kepada pemangku jabatan, kemudian memimpin organisasi profesi, nah itu juga masuk. Kemudian berikutnya adalah pengembangan kapasitas. Artinya di sini bidan senior itu mampu membimbing bidan junior, mahasiswa, atau kader kesehatan agar apa? Memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam menjalankan praktek. Ya, sekarang kita lanjut kompetensi bidang profesional yang mengacu ke Kemkes 320 tahun 2020 ini dia. Ya, kompetensi utama bidan itu adalah memberikan asuhan kebidanan. Ya, asuhan kebidanan ini meliputi pelayanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan kesehatan reproduksi. Kemudian kedua, keterampilan klinis. Keterampilan klinis ini melakukan pemeriksaan ya, deteksi dini, komplikasi, pertolongan persalinan normal ya, serta mampu melakukan tindakan kegawat daruratan sesuai dengan kewenangan. Komunikasi dan edukasi, memberikan konseling, penyuluhan dan edukasi kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Berikutnya manajemen dan kepemimpinan. Ini mengorganisasikan pelayanan kebidanan, kemudian memimpin tim kesehatan ya,
Berikutnya adalah advokasi dan etika profesi. Artinya di sini mampu memperjuangkan hak kesehatan ibu dan anak, menjaga kerahasiaan pasien, dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Ini adalah pengembangan diri dan profesi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pendidikan ya, pendidikan berkelanjutan, melakukan penelitian ya, kemudian aktif di dalam organisasi ya. Oke. Nah, kita masuk sekarang nilai-nilai profesionalisme. Yang pertama respect. Respect ini artinya menghargai ya martabat pasien dan budaya lokal. Kemudian kalau empati itu mampu memahami kondisi emosional dan sosial pasien. Kemudian continuous learning ini memiliki komitmen terhadap pendidikan berkelanjutan dan pengembangan diri. Berikutnya adalah advokasi, memperjuangkan hak ya kesehatan ibu, bayi, dan perempuan ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana dengan unsur profesionalisme. Yang pertama kompetensi, artinya kompetensi di sini bidan menguasai teori, keterampilan klinis, dan evidence-based praktek ya. Kemudian etika, menjunjung tinggi kode etik, menjaga kerahasiaan, menghormati hak reproduksi. Berikutnya adalah kita lanjut dengan akuntability. Ini artinya bidan harus bertanggung jawab atas keputusan klinis dan pelayanan yang sudah diberikan. Berikutnya integritas, konsisten ya, memiliki nilai, sikap dan perilaku ya. Kemudian pengabdian. Pengabdian ini pelayanan itu harus berorientasi kepada kesejahteraan ibu dan anak ya. Sekarang kita masuk di komponen profesional bidan ya. Yang pertama, etika dan dedikasi artinya menjaga integritas, kemudian kerahasiaan, dan keselamatan pasien. Kompetensi klinis ini memiliki keterampilan teknis, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini harus berbasis bukti. Tiga, kepemimpinan. Bidan sebagai penggerak perubahan dalam sistem kesehatan. Empat, kolaborasi, bekerja sama dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kelima, adaptasi teknologi yang menguasai digital health itu bisa atau tele midwifery. Ya. Dua, perkembangan pelayanan kebidanan profesionalisme di Indonesia. Ya. Nah, ini dimulai dengan sejarah dan fondasi profesi. Ya. Nah, bidan itu sebenarnya dari awal ya berdiri itu sudah menjadi garda terdepan untuk pelayanan KIA. Ya. Kemudian Ikatan Bidan Indonesia itu berdiri tahun 1951 ya. Kemudian profesi bidan semakin diakui secara hukum dan akademik. Nah, kemudian yang kedua itu era reformasi kesehatan tahun 1990 sampai 2020. Ini penekanannya pada penurunan AKI ya, angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di sini ada program ya di desa yang memperluas akses pelayanan bidan ke pelosok-pelosok. Nah, kemudian yang berikutnya adalah profesionalisme modern dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2025. Ini adanya standarisasi kompetensi melalui SKKNI dan Standar Kompetensi Bidan Indonesia. Kemudian pendidikan berkelanjutan S1 Kebidanan menjadi standar minimal untuk praktek profesional. Kemudian etika dan hukum, di mana di sini etik ya Ikatan Bidan Indonesia dan regulasi praktek mandiri itu semakin diperkuat. Digital dan era industri ya 4.0, ada tele midwifery, kemudian ada digital record, kemudian ada integrasi teknologi ya. Kemudian yang berikutnya arah masa depan Indonesia Emas tahun 2045. Nantinya diharapkan spesialisasi bidan, misalnya bidan menjadi konsultasi laktasi atau bidan komunitas. Kemudian kolaborasi interpersonal itu lebih insentif nanti ya. Kemudian kebijakan kesehatan itu harus berbasis bukti dan sensitivitas budaya ya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya, ada satu peran ya yang kemarin itu peran strategi bidan itu bisa kita lihat ya ketika pertemuan ilmiah ya tahunan Ikatan Bidan Indonesia tahun 2025 di sini menegaskan bidan sebagai ujung tombak transformasi kesehatan nasional, di mana ini dihadirin oleh 1.000 bidan dari 38 provinsi. Nah, di sini bidan berperan tidak hanya sebagai care provider, kemudian tetapi juga sebagai edukator, advokat, and leader ya. Bukti nyata perkembangan profesi bidan yang pertama, transformasi digital tele midwifery. Midwifery ini memungkinkan konsultasi kehamilan, edukasi laktasi, dan monitoring ibu hamil yang dilakukan secara digital ya. Hal ini diakuin sebagai bagian dari era industri ya 4.0 dalam kebidanan.
Kemudian yang kedua, penguatan regulasi dan pendidikan. Ya, pendidikan minimal S1 kebidanan dan profesi itu menjadi standar ya nanti untuk berpraktek mandiri. Berikutnya adalah standar kompetensi bidan Indonesia atau SKBI. Di sini akan memperkuat ya profesionalisme itu melalui regulasi yang jelas. Nanti akan ada program pengembangan profesional berkelanjutan atau Continuity Professional Development atau yang biasa disingkat dengan CPD. Nah, ini nanti memastikan bidan itu akan terus ya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Berikutnya adalah peran strategis ya dalam kesehatan ibu dan anak. Artinya bidan diakui sebagai garda terdepan di bidang kesehatan ibu dan anak, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak. Di sini IBI memperkuat ya peran bidan melalui platform digital pusat IBI yang menyediakan informasi, edukasi, dan pengembangan profesional. Berikutnya adalah spesialisasi profesi. Perkembangan profesi ini melahirkan ya spesialisasi bidan seperti bidan delima, konsultasi laktasi, konsultasi kebidanan komunitas. Spesialisasi ini nantinya akan memperluas layanan dan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, ya. Oke. Nah, ini dia yang sumber dari materinya. Nah, oke, terima kasih.